Sudah setengah tahun menikah dengan kakak sahabatku. Kami masih belum berhubungan. Dengan marah aku menelepon sahabatku. Tidak bisa terus begini, aku mau cerai dengan kakakmu. Tak disangka, sahabatku juga menangis di telepon. Aku juga tidak bisa lagi, besok aku cerai dengan kakakmu. Mendengar ini, aku tertegun. Hampir lupa kalau aku dan sahabatku masing-masing menikah dengan kakak satu sama lain. Memikirkan lebih lanjut, tampaknya kondisi sahabatku lebih parah dari aku. Sudah setengah tahun menikah, tapi belum memahami tubuh suaminya. Tidak seperti aku yang setidaknya sudah melihatnya. Akhirnya, merasa senasib, kami saling mendukung satu sama lain. Sayang, ketemu di bar, kita cari model pria untuk dipeluk. Aku tiba lebih awal, memesan tempat. Mengeluarkan biji semangka, menunggu. 5 menit kemudian, sahabatku datang dengan sepatu hak tinggi 10 cm. Dengan riasan seperti kucing liar yang menggoda. Mengangkat tangan memesan minuman. Aku mendekat penasaran. Kenapa dengan kakakku? Itulah mengapa kita sahabat. Begitu aku bertanya, dia menatapku. Kenapa dengan kakakmu? Siapapun tidak mau mengalah. Aku menghela napas dalam-dalam. Dia tidak mau tidur denganku. Aku dan sahabatku hanya beda sehari saat menikah. Awalnya, aku hanya tahu dia punya kakak yang seorang dokter. Tidak tahu seperti apa rupanya. Sampai aku dibuat marah oleh klien, hingga harus ke rumah sakit untuk memeriksa benjolan di payudara. Sahabatku khawatir aku diganggu oleh pria tua. Khusus memanggil kakaknya yang tampan. Aku berpikir, setampan apa dia? Ternyata sangat tampan, membuatku terkejut. Melihat wajah James, jantungku berdetak kencang. Pertama kali merasakan jatuh cinta. Dia memakai masker. Hanya terlihat mata yang cantik dan dingin. Tapi aku sangat tahu, di balik jas putihnya, setiap bagian tubuhnya sesuai seleraku. Setelah selesai, aku segera meminta sahabatku untuk memberikan kontak WeChat-nya padaku. Dia bilang kakaknya sangat dingin. Aku dengan percaya diri berkata, tidak ada yang bisa menolak kecantikanku. Lalu aku terkejut lagi. Selama mengejar, aku bertanya manja pada James. Dokter James, makan apa hari ini? Dia baru menjawab sehari kemudian. Tidak makan bebek, kemarin makan angsa. Dengan kesal, aku menyerang langsung. Meminta sahabatku membuat kesempatan untuk nonton film dengannya. Bioskop memutar film horor. James menonton dengan tenang. Aku pura-pura ketakutan, menyusut ke pelukannya. Dia menunduk melihatku. Aku mengedipkan mata, berpikir dan berkata, sepertinya dadaku masih sakit. Bisa tolong periksa? Aku merasa suaraku pas, seperti gadis Jepang yang lemah lembut. Namun dia hanya menatapku dalam-dalam. Di balik kacamata perak, matanya seperti pusaran, membuat hatiku berdebar. Suasana begitu baik, aku kira dia akan menciumku. Tapi detik berikutnya, dia kaku mendorongku. Menbeten, Nona Susi, tonton saja filmnya. Jangan buang uang. Bagaimana menggambarkan ekspresiku saat itu? Sungguh kacau. Ternyata aku juga bisa gagal. Tak bisa lanjut. Benar-benar tak bisa. Kakakmu itu, entah dingin, atau ada masalah. Biji semangka tidak bisa aku makan lagi. Aku membuka botol, berniat mabuk-mabukan. Sahabatku Linda bersorak 2 kali. Dengan kesal meminum bersamaku. Aku dan kakakmu juga tidak bisa lanjut. Sayang wajah tampannya. Mulutnya itu seperti terpasang racun. Beberapa hari yang lalu, aku membeli gaun yang kamu bilang bagus itu. Aku foto, kirim padanya. Dia bilang, terlihat ketat seperti belalang yang memakainya. Apa dia pernah lihat belalang dengan tubuh sebaik ini? Aku tertawa. Linda juga pecinta wajah. Jatuh cinta pada pandangan pertama pada kakakku. Kami memaksa menikah. Kupikir setelah menikah akan bahagia. Ternyata lebih hambar daripada biara. Dan aku tidak mengerti. Kakakmu itu pengacara. Apa banyak kasus setiap hari? Terus mengurung diri di ruang kerja. Berbicara dengannya paling banyak lewat WeChat. Aku curiga. Apakah dia punya orang lain? Suara protes Linda semakin keras. Aku menatap anggur yang berputar. Mengangguk setuju. Aku juga merasa, kakakmu punya orang lain. Aku memakai gaun tidur menggoda. Berjalan di depannya, dia bisa menahan diri.
Minggu lalu, aku tanya suka kondom rasa apa. Dia dengan serius bilang, tidak perlu buru-buru. Kalau pria tidak berhasrat pada wanita, kemungkinan besar tidak tertarik. Aku benci. Sudah menikah tapi belum bisa menikmati. Pria jahat. Linda dengan benci. Menepuk pundakku. Cerai saja. Besok aku cerai. Lusa kamu. Kita bawa harta mereka. Bersenang-senang. Aku setuju. Aku dan Linda orang yang bertindak cepat. Keesokan harinya, langsung ambil buku keluarga. Karena dia lebih dulu cerai. Aku temani dia ke rumah rumah tua di kota sebelah. Kami tiba tanpa memberitahu. Kupikir rumah besar itu hanya ada pelayan. Melihat ibu-ibu kaya yang bermain mahjong. Aku terkejut. Aku berbisik pada Linda. Bukannya bilang ibumu liburan. Dia juga bingung. Baru kemarin dia posting di media sosial. Bagaimana kalau dia tahu? Sembunyikan dirimu. Tahu di mana buku keluarganya? Tahu. Dia yakin sekali. Ibu James memperhatikan kami. Terkejut menanyakan kedatangan kami. Linda gugup, mengelak. Segera menarikku masuk lift. Tapi setelah lama mencari, tidak ketemu. Aku tidak betah duduk di sofa. Bangkit membantu mencarinya. James mengirim pesan. Dengar dari ibu. Kamu ke rumah lama? Kupikir sebentar. Mengirim emoji. Selamat bersenang-senang. Nanti aku jemput. Aku minta ibu uang. Buatkan iga kesukaanmu. Aku menatap kalimat itu. Lama sekali. Kenapa ini? James hari ini baik sekali. Padahal semalam, dia menolak aku. Mengingat itu, aku marah. Semalam aku dan Linda mabuk. Dia dan kakakku datang. Masing-masing jemput satu. Linda berteriak. Aku diam saja. Awalnya ingin bicara soal cerai, tapi tertidur di jalan. Bangun, James sedang membersihkan riasanku. Wajahnya bagiku sangat menarik. Saat itu, aku mabuk, silau oleh jemarinya yang panjang dan putih. Langsung memegang dan meletakkannya di dadaku. Dokter James, melihatmu jantungku berdebar. Bisakah menenangkanku? Bergumam, menyandarkan diri ke pelukannya. Napasnya tertahan, menyuruhku berbaring. Segera selesai. Bicara. Napas hangat menyapu telinga. Membuat hatiku bergetar. Lalu aku mulai melepas baju. Baju luar ditarik. Dalam hanya gaun tali. Bahu putih terang terlihat. Tetes air belum kering. Mengalir di tulang selangka. Membasahi gaun. Aku tidak sadar. Merasa nyaman. Dengan pandangan kabur mendekat padanya. Dokter James, apakah kita belum berhubungan? Kami begitu dekat, hingga suasana bisa berubah. James duduk di karpet. Aku duduk di atas pangkuannya. Kupikir kami bisa lanjut, tapi dia malah menahan tanganku, yang hendak membuka kancing kemejanya. Susi, kau mabuk. Diamlah. Biar aku buatkan sup untuk menghilangkan mabuk. Aku langsung terpaku. Tidak menyadari kelembutan dalam kata-katanya. Hanya tahu matanya yang dalam seperti danau tenang. Tidak menunjukkan sedikit pun hasrat. James, benar-benar tidak punya perasaan padaku. Langsung aku menangis terisak. Mengingat momen memalukan itu. Dan melihat pesan hari ini. Aku menutup ponsel dengan kesal. Tidak mau lagi bicara dengannya. Saat itu, pintu dibuka. Ibu James memasukkan kepalanya ke dalam kamar. Cari apa? Linda mengerutkan kening. Kesal mencari. Spontan menjawab. Cari buku keluarga. Masalah besar terjadi. Keluarga gempar. Ibu-ibu kaya meninggalkan ruang tamu. Ibu James mendudukkan kami di sofa. Menatap Linda dengan curiga. Kau mau cerai? Linda tahu tidak bisa disembunyikan. Mengangguk pasrah. Tidak menarik lagi. Ibu James menggertakkan gigi. Menegur dengan kecewa. Awalnya kau menangis. Memaksa ingin bersama David. Sampai bilang tidak bisa hidup tanpanya. Sekarang kenapa jadi begini? Aku juga merasa bersalah. Awalnya aku melakukan segalanya untuk mendapatkan James. Siapa sangka dia begitu dingin. Seandainya aku pria, aku bisa bersama sahabatku. Buah yang dipaksakan tidak manis. Linda menghela napas. David tidak mencintaiku. Aku mau tinggal di Shanghai. Di Shanghai banyak model pria. Siapapun lebih baik dari David si brengsek. Setelah bicara, muncul sosok tinggi tegap.
Kakakku, David, datang terburu-buru. Pengacara elit yang biasanya rapi. Kali ini dasinya berantakan. Wajah cemas. Meng-meng. Dia mendekati Linda. Suara kaku. Kau mau cerai? Kenapa tiba-tiba? Pesan di grup keluarga tersebar. Semua orang datang. Melihat James melangkah. Aku mengatupkan bibir. Dia dingin. Berdiri di sampingku. Aku tanpa suara mundur. Tidak enak badan. Melihat wajahku. Dia menunduk bertanya. Aku diam. Melihatmu saja membuatku muak. Suasana tegang. David mengerutkan kening. Ingin memeluk Linda. Tapi dia menolak. Tidak perlu bicara. Aku sudah memutuskan. Dia menatap David marah. Hidup saja dengan kasus-kasusmu. Pengacara berbisa. Dia mengambil buku keluarga. Menarikku pergi. James menahanku. Berbicara serius. Linda, pernikahan bukan mainan. Dan jangan bawa Susi dalam masalahmu. Linda melirik kakaknya kesal. Kenapa menasihati aku? Kau juga akan diceraikan. Semua mata tertuju padaku. Dia tidak sayang padaku. Menghadapi pertanyaan, aku hanya bisa menunduk. Perlahan berkata, sial. Tidak mungkin aku bilang. James yang menggoda tidak mau aku sentuh. Bahkan mainan lebih menarik darinya. Seperti aku sangat menginginkannya. Selesai bicara. Ibu James entah dari mana. Memukul James dengan tongkat. Tidak terlalu keras. Tapi suara pukulannya keras di punggung. Dia kembali menegur. Kupikir kau akan lebih aktif. Tapi sekarang istrimu mau pergi. Ibu James memarahinya. Lalu menenangkan aku. Bilang James tidak pernah pacaran. Sebelum aku datang. Tidak ada gadis yang dekat. Menyuruhku memikirkan lagi. Jika dia tidak berubah, dia akan mencarikan pria lain untukku. Linda tidak setuju. Oh, anakmu bukan tidak pernah pacaran, tapi seperti robot. Masih muda. Hidup seperti orang tua. Susi bersamanya. Sangat menderita. Tidak bisa begini. Aku diam-diam memberi jempol pada sahabatku. James mengatupkan bibir. Wajahnya yang biasa tenang. Tampak bersalah. Dia ingin meraih tanganku. Tapi aku mundur. Pegangan butuh tambahan biaya. Suasana kembali hening. David batuk kecil. Aku meliriknya. Kak, bukan aku bilang. Kalau Meng Meng tidak mau kau, harus introspeksi. Dengan mulut pedasmu. Anjing lewat pun bisa kau tendang. Akhir hidup menyedihkan. Linda diam-diam memberiku jempol. Ibu James memegang dada. Mengeluh. Si King, sulit bagi Susi menyukaimu. Kau harusnya bersyukur. Kenapa membuatnya menderita? Keterlaluan. Ibuku juga ditelepon. Memarahi David habis-habisan. 1 jam kemudian, James dan David masih berdiri di tempat. Ditegur habis-habisan. Martabat pria hancur. Kupikir mereka akan menyerah. Ternyata mereka berdua sepakat. Cerai perlu masa tenang 30 hari. Mengeluarkan kartu. Meminta kesempatan sebulan. James mendorong kacamata perak. Mendekat dengan serius. Susi, akhir-akhir ini sibuk. Tidak peduli padamu. Itu salahku. Akan kubetulkan bulan ini. Pastikan nanti kau bahagia. Tas Hermes yang kau suka. Segera sampai padamu. Kartu ini bisa kau pakai. Beberapa hari lagi. Belanja di Bulgari pakai kartu ini. Aku terkejut. Belum sempat bereaksi dari kata-katanya. Kakakku tidak mau kalah. Merapikan dasi. Menatap Linda. Linda, aku akui. Ada sedikit profesionalisme. Bukan dari hati. Hanya mulut saja. Kartu ini buatmu. Uang saku. Kau bukan ingin. Piano Steinway. Aku atur. Asalkan kau tenang. Lalu keduanya saling memandang. Seolah seluruh cinta diberikan saat ini. Kami tidak setuju cerai. 2 kartu itu bersinar. Menunggu diambil. Aku dan Linda saling pandang. Melihat kilau emas di mata. Semua orang menunggu reaksi kami. Aku tergoda. Tapi tidak mau kalah. Cepat aku ambil kartu kakakku. Meng Meng tidak butuh kompensasi ini. Linda langsung paham. Cepat ambil kartu kakaknya. Uang ini tidak cukup untuk Susi. Segera setelah kartu di tangan. Takut mereka minta kembali. Kami berdua bergandengan keluar cepat. Langkah seirama. Berbalik 2 langkah. Menunjukkan sikap. Kami bukan bisa dibeli dengan uang.
Malam di villa pribadiku. Aku dan Linda memegang kartu itu. Saling bertukar kartu. Lalu saling menatap selama 2 detik. Tidak bisa menahan tawa. Aku tidak menyangka, kakakmu kaya sekali. Aku juga tidak menyangka, kakakmu lumayan juga. Di balkon terbuka, kami bersandar nyaman di sofa. Menuang anggur merah, bersulang. Menikmati menonton film. Sambil menonton, Linda menoleh bertanya, berapa kompensasi yang mereka berikan? Kau duluan. Dia tampak tak tahan padaku. Bangkit dari sofa, lalu kembali, membawa kotak bludru, membukanya. Di dalam ada gelang giok putih bulan. Ibumu menyuruh pengurus rumah mengirimkannya padaku. Benar-benar punya selera. Nanti aku belikan satu untukmu. Ibumu kasih kompensasi apa? Aku mengeluarkan ponsel, menunjukkan pesan padanya. Katanya mau buatkan pameran mode untukku. Selesai bicara, aku sadar dan mengoreksi. Bukan ibumu, ibuku. Itu ibu kita. Linda tertegun, mengangguk. Benar, ponsel berbunyi. James mengirim pesan. Langka menanyakan apakah aku sudah makan. Bilang dia buatkan iga manis asam kesukaanku. Di foto, di meja makan. Hanya ada iga yang menggugah selera. Terlihat lezat, meski dari layar. Aku menatapnya lama. Menahan lapar. Tidak berniat membalas. Tak disangka, dia kirim foto perut berototnya. Belum sempat aku lihat. Sudah ditarik kembali. James, salah kirim. Kalau salah, biarkan saja. Siapa yang mau lihat? Aku matikan layar. Menemukan Linda tertidur. Bermaksud mengambil selimut tipis untuknya. Ponselnya terus berbunyi. Aku setel hening. Selesai yoga malam, siap tidur. Ponsel berdering lagi. Tanpa sadar menekan panggilan video. Baru melihat ke layar. Pemandangan mengejutkan. Di ruangan gelap, kucing peliharaanku, Pipi, dengan manis menginjak dada James. Mengeong padaku. Tapi, mata tertuju pada perut berotot dan dada bidangnya. Aku terkejut. James mau menggoda. Di video, Pipi tampak sadar aku menonton. Dengan sopan turun dari tubuhnya. Menarik selimut sutra abu-abu yang menutupi pinggang. Tepat menampakkan garis tubuhnya. Aku hampir mimisan. Mirip saat tak sengaja melihatnya mandi. Tubuhnya luar biasa. Penuh daya tarik. Meski belum lihat seluruhnya. Jantung berdetak kencang. Menatap lama. James tiba-tiba melihat ke arahku. Suara tertawa. Susi, indah. Mata bertemu. Aku terbelalak. Siapa yang melihatmu? Tak tahu malu. Salahku. Dia tertawa ringan. Wajahnya lembut sekali. Foto yang kukirim, sudah lihat. Pipi tidak banyak makan. Beberapa jam lalu, James kirim status makan Pipi. Di WeChat, dia bilang, kau tidak ada. Selera makannya buruk. Mungkin merindukanmu. Di video, Pipi menatapku sedih. Dia peduli pada Pipi. Seolah-olah merindukanku. Aku menanggapi. Tidak apa-apa. Sebentar lagi. Aku ambil dia. James diam. Hendak menutup. Tiba-tiba dia bicara. Kalau aku, ponsel hampir habis baterai. Sambil mencari pengisi daya. Kalau kau kenapa? Dia diam. Beberapa hari ini, James berubah. Mencari perhatian. Aku abaikan. Selesai pameran Bevagari. Sibuk dengan model pameran. Hari tas Hermes datang. Kakakku kirim pesan. Menanyakan keadaan Linda. 10.000 per pertanyaan. Dia cepat transfer. Mau tanya apa? Linda lagi ngapain? Pesan tidak dibalas. Oh, dia sibuk dengan anak magang dari acara berita. Sibuk dengan anak manis itu. Masih muda, pandai merayu. Mengmeng terbuai. Setiap pulang, dia bilang, anak magang itu sangat kekanak-kanakan. Sampai anjing tidak mau. David tampak terkejut. Lama diam. Baru tanya. Dia butuh apa? Aku belikan. Beli apa? Langsung transfer. Dia diam. Kebetulan Linda menelepon. Aku tidak fokus padanya. Pergi ke ruang teh. Di telepon Linda tertawa terbahak-bahak. Susi, kau tahu? Baru saja kakakku video. Tanya tentang pameranmu. Kataku baik. 2-3 model pria seksi menemani makan. Hidupnya bahagia. Kau tidak tahu. Wajahnya yang penuh harap. Langsung berubah kecewa.
Pertama kali lihat wajahnya seperti sembelit. Sangat menyenangkan. Benar-benar sahabat. Aku ceritakan juga apa yang kakakku tanyakan di WeChat. Tapi dia cepat berhenti tertawa. Diam 2 detik. Iya, biar dia kesal. Benar, harus begitu. Kau pikir kakakku dimaafkan kapan? Tapi aku juga tidak mau mengalah. Kami bertaruh. Aku selalu menepati janji. Hanya saja, sayangnya, ibuku menyuruhku bawa James pulang makan. Malam itu hampir terjadi sesuatu. Di luar hujan, cuaca dingin, baru selesai mandi. Tapi merasa panas. James juga selesai mandi. Hanya memakai handuk. Tetesan air dari rambutnya mengalir ke lekuk tubuh. Aku seperti terpaku. Terpesona oleh fisik dan wajahnya. Susi, ada apa? Pipi dibawa James ke rumah lama. Dipeluknya. Mata bulat menatapku. James mengelus kepala pipi. Dia menutup mata nyaman. Hati gelisah. Melihat ini, spontan berkata, "Siapa istrimu? Kenapa peluk dia?" "Peluk aku." Suara agak besar. James tertegun. Pipi menggaung. Lari ketakutan. Hujan turun deras di jendela. Jatuh seperti tirai. Aku sadar. Wajah memerah. Cepat pergi ke kamar. Panas, aku mau nyalakan AC. Tidur. Berniat biarkan James tidur di ruang tamu. Tapi lupa tutup pintu. Membiarkannya masuk. Dia naik ke tempat tidur, memelukku. Aku berusaha melepaskan diri. Dia menahan tanganku. Dengan nada sedikit sedih. "Susi, kau bilang beri waktu untuk berubah. Tapi tidak sempat bicara. Pesan tidak kau balas. Aku benar-benar khawatir. Aku akui. Setengah tahun ini, kurang perhatian padamu. Rumah sakit terlalu sibuk. Tapi aku berusaha menebusnya. Berencana liburan bersamamu. Tapi tidak disangka kau mau tinggalkan aku." Dia membenamkan wajah di leherku. Napas hangat menerpa. Rasanya panas sekali. "Jangan dekat-dekat, panas." Saat itu, pipi mendekat, menggosokkan tubuhnya ke kaki. James segera menggendongnya. "Hihat, selama kau tidak ada, pipi sangat merindukanmu." Aku juga sangat merindukanmu." Pipi yang menggemaskan mendekatkan wajahnya ke pipiku. Aku menatap wajah tampan James yang tenang. Otakku kosong. Tunggu. Butuh waktu untuk memproses. Baiklah, siap. Melihat ekspresi berharapnya, aku menatapnya dingin. "Benarkah? Seberapa rindu? Lepas celana, biar kulihat." Dia tidak bicara lagi. Alis tebalnya berkerut. Terlihat bingung. AC seolah tak mampu menenangkan panas ini. Aku menendang selimut. "James, kau benar-benar tidak tahu. Atau pura-pura tidak tahu?" "Tahu apa? Haha, tidak mau lepas celana. Semua hanya pura-pura. Pernah suka padaku? Selama ini, hanya aku yang memberi nilai emosional padanya. Aku ingat, ketika kami menikah, kupikir kami saling mencintai. Di foto, dia tersenyum bahagia. Terang benderang seolah masa depan cerah. Aku mencintaimu, Susi." Dia memelukku erat. Aroma sabun mandi sama. Akhirnya bertemu. Aku tertegun. Semua kesedihan meluap. Aku marah mendorongnya. "Kenapa tidak menyentuhku? Kita ini suami istri." Tapi rasanya seperti selingkuh. Harus mandi bersih. Memilih hari baik. Selalu menolak. Bicara. Air mata mengalir. Padahal sejak mabuk itu, aku memutuskan tidak menangis karena cinta. Hanya karena uang. Tapi sekarang, menangis karena James si pria jahat. "Keluar tah. Aku tidak mau melihatmu." Aku membalik badan. Melepaskan kancing baju tidur. James akhirnya sadar. "Ada yang tidak beres. Kau minum sup dari ibu." "Mana ku tahu. Enak, ya diminum." Dia menyentuh keningku. Suara cemas. Dan sedikit bingung. "Susi, ke rumah sakit. Atau biar aku bantu?" Dia bertanya. Tapi jari-jarinya sudah masuk ke kerah baju. Mata basahku lupa berkedip. Air mata jatuh. Tidak tahu bagaimana akhirnya. Aku dan James berakhir bersama. Hanya tahu, rasanya seperti melayang di awan. Jari-jarinya yang panjang, biasa memegang pisau bedah, mudah membuat tubuhku berantakan. Dulu sering bercanda. Tangan itu selain memegang pisau, bisa apa? Tidak disangka. Cepat terjawab. Di tengah, dia tidak lupa menjelaskan.
Kenapa sebelumnya tidak menyentuhku? Linda bilang kau tidak suka anak. Kondom tidak selalu aman. Jadi sejak awal, aku berencana vasektomi. 2 bulan lalu baru sempat. Mau beritahu, kau malah mau cerai. Dia mendesak, menambah kekuatan. Sudah mau beri kejutan. Kau malah tinggalkan aku. Kau bilang mau aku sayang padamu. Akan kuperlakukan seperti malam ini. Aku membelalak, menahan tangannya yang semakin nakal. Kau gila. Baru 3. Tenang. Kau bisa tahan. Tidak lama. Dia membujuk pelan. Bertukar. Mau? Apa? Mataku kabur. Dia menuntunku. Tangan tergelincir. Dia menggenggam erat. Ya, begitu. Tangkap ikan harus kuat. Kakakmu benar-benar gila. Tahan sakit. Berpesan pada Linda. Balasan suara serak. Rasa kakakmu juga gila. Baru selesai. Pintu terbuka. James bawa surat vasektomi. Menunjukkan. Kekhawatiran hilang. Cerah dan puas. Sudah tidak salah paham. Bisa maafkan? Ingat taruhan dengan Linda. Jika maafkan James duluan, aku kalah. Ragu membalas. James memegang kepalaku. Mentiumnya. Ciuman rasa persik. Segar dan lembut. Membuatku merinding. Belum sempat bereaksi. James tiba-tiba menggigit jariku. Kenapa menjilat? Dasah. Dia tak bersalah. Di atas ada susu. Rasa geli menjalar ke tulang ekor. Tak bisa berkata-kata. Tidak. Dia benar-benar menggoda. 10 menit kemudian. James, Dr. James. Karena satu kalimatku. Dia terdiam beberapa detik. Memanfaatkan waktu. Aku kabur. Tidak mau menjawab. Setidaknya tunggu sebulan. Tapi aneh. Linda tidak minta jemput. Jarang pulang ke villa. Pagi itu, aku tanya siapa yang jemput kerja. Dia menghindar. Saya cantik. Tidak bisa dijemput. Sambil bicara, dia memakaikan tas. Mendorongku keluar. Tidak sibuk. Aneh, sangat aneh. Siapa jemput? Kakakku. Tidak mungkin. Masa kalah denganku? Asisten menelepon ada yang cari. Tidak berpikir lebih, tak sadar, baru keluar garasi. Maybach yang familiar, berhenti di depan villa. Sampai di lokasi, ternyata orang yang dicari asisten adalah James. Jujur, belakangan ini dia seperti hantu, terus mengikuti. Sekarang, dia suruh sopir bawa banyak barang, menyuap karyawanku. Dari jauh, bisa dengar suaranya yang riang. Wah, Susi kami. Cantik dan berbakat. Aku suaminya. Seperti menyelamatkan galaksi. Dia sibuk. Tidak sempat temani. Jadi aku temani. Langsung kutarik lengannya. Kau tidak kerja. Libur khusus. Kalau tidak dikejar, istri bisa hilang. Dia berbisik di telinga. Wajahku memerah. Matanya tertuju pada model pria yang membalut luka. Itukah yang selalu menemani makan? Apa? Baru ingat ucapan Linda. Hanya bisa menghela napas. Tidak begitu tampan. Kenapa tidak makan denganku? Bisa buatkan iga manis asam kesukaan. Dia lebih muda. Model pria melihatku. Melambaikan tangan. Baru mau bicara. James langsung berdiri di depanku. Memperkenalkan diri. Halo. Aku suami Susi. Kami bahagia. Orang ketiga tidak bisa masuk. Model pria bingung. Menatapku dan James. Tahu, James. Sering dengar. Sering. James bingung berubah terkejut. Wajah dingin sedikit ceria. Dengar dari Susi? Bukan. James tidak tersenyum lagi. Tapi semua tentang Sister Yan. James tersenyum lagi. Menepuk bahunya. Memuji. Kawan, benar-benar model. Tampan. Pasti sukses. Aku terdiam. Berpikir cara mengusir. Melihat Linda datang. Panik menyembunyikan James di gudang. Mengbang datang. Cepat sembunyi. James bingung. Kenapa sembunyi? Langsung keluar. Aku menariknya. Mentiumnya. Tenang. Kami belum baikan. Matanya dalam. Berbisik. Minta cium lagi. Aku memukulnya. Dia langsung mencium. Sembunyi di gudang. Linda datang untuk belanja. Kami berkeliling mall beberapa kali. James mengikuti di belakang. Sering mengirim pesan. Menggoda. Hubungan kalian benar-benar baik. Aku hampir ikut merasakan. Aku tertawa kecil. Hendak membalas. Linda merangkul lenganku. Kenapa aku merasa ada yang mengikuti kita?
Hatiku cemas. Aku tertawa kaku. Tidak mungkin, kan? James itu aneh. Bilang jangan mengikuti. Tapi tidak lama, aku juga merasa ada yang tidak beres. Meng-meng, aku rasa aku lihat kakakku. Dia juga mengirim pesan. Mendengar itu, matanya menunjukkan kegelisahan. Bagaimana bisa? Dia pasti sedang menangani kasus. Aku menyipitkan mata. Terasa bersalah dan mengada-ada. Kau tidak lupa taruhan kita, kan? Dia mengangguk. Tidak lupa. Yang pertama lembek, harus cuci kaos kaki setahun. Ya, sialnya. Kalau ketahuan, kaos kaki harus ke James. Mengingat itu, aku ingat hal lain. Tapi Meng-meng, kapan kau bilang ke kakakku? Aku tidak suka anak-anak. Apa? Linda menatapku. Aku ingat. Dulu waktu kuliah, kita sering lihat video di platform. Kita sangat anti punya anak. Tapi aku cuma bilang sekali. Kakakku ingat sampai sekarang. Linda tiba-tiba tersadar. Mungkin dia memperhatikanmu saat itu? Dulu, kau sering datang ke rumahku. Benarkah? Pertanyaan ini mengganggu pikiranku. Sampai pameran mode selesai. Akhirnya, aku menarik James ke ruang make up belakang panggung. Jelaskan, kapan kau mulai suka padaku? Dia tidak berpikir lama. Barangkali karena kau bilang suka padaku ke Meng-meng. Makanya aku jadi suka. Aku berkedip. Baru sadar maksudnya. Kurang ajar. Dia memegang tanganku dan menciumnya. Bertanda. Sebenarnya aku sudah memperhatikanmu sejak kuliah. Tapi setelah itu aku pergi ke luar negeri. Tidak bisa berinteraksi. Kembali ke sini dan bertemu lagi. Kalau tidak, apa aku bisa cepat setuju menikah? Aku ingat sikap dingin dan angkuh saat awal mengejarnya. Marah. Lalu, kenapa awalnya? Kamu pura-pura jadi pria yang dingin. Itu karena aku gugup. Kau tidak bisa melihatnya? Tidak bisa. Aku kesal. Hendak memarahinya. Dia dengan cepat menciumku. Lidahnya mahir menyelip. Menjilat langit-langit dan bibir bawah. Membuatku lemas. Tidak tahu berapa lama. Aku hampir kehabisan napas. Hendak mendorongnya. Tiba-tiba terdengar beberapa suara aneh dan familiar di sekitar. Aku melotot, memberi isyarat ke James. Dia cepat-cepat menarik tirai jendela. Dan, kami berhadapan dengan kakakku dan Linda. Aku lemas. Bersandar di pelukan James. Linda, yang sebelumnya bilang, tidak akan memaafkan kakakku. Juga dipeluk kakakku. Tatapannya penuh keraguan. Bernapas rata. Wah, dunia seakan runtuh. Dua pria itu bergegas keluar. Tinggal aku dan Linda di tempat. Sebenarnya aku seharusnya merasa bersalah. Tapi siapa suruh sahabatku? Lebih tidak bisa berpura-pura. Aku membersihkan tenggorokan. Jadi kapan semua ini terjadi? Dia teragak-agak. Baru sadar, kakakku juga cukup baik. Dia banyak berubah. Tidak lagi tajam, hanya manis. Dia juga memanggilku sayang. Dia belanja banyak untukku. Badannya bagus. Kalau bukan dia suamiku, aku mau jadi pacarnya. Aku tersedak. Ini kata seorang wanita. Tapi aku tidak peduli. Aku mulai dulu. Kaos kaki, kau cuci. Jangan lupa piano yang kau janjikan juga. Linda baru sadar. Menanyaku, kau bagaimana? Apa hubunganmu dengan kakakku? Sudah lama ya? Ini ada bekas gigitan. Itu gigitan nyamuk. Hah, mulutmu juga pecah. Gigitan nyamuk juga. Akhirnya aku mengakui. Tanggal kami berbaikan. Linda juga mengakui. Tanggal yang sama. Benar-benar sahabat. Bahkan tanggal baikan sama, saat Linda memegang kaos kakinya. James muncul tepat waktu. Aku menarik tangannya. Kakakmu minta cuci kaos kakinya. Dia menatap David. Bisa apa? Tidak cuci kaos kaki istri. David tidak melawan. Sabar mencium pipi Linda. Kaos kaki, aku cuci. Baju dalam juga. James tidak kalah. Mentiumnya. Susie, tenang. Aku akan cuci seluruh tubuhmu. Beberapa hari kemudian, kami berempat pergi berkemah malam. Awan tipis. David dan Linda bermain game di kejauhan. Aku dan James berdampingan di tepi tenda. Saling bersandar. Angin pegunungan lembut. Bau pengharum bunga memenuhi hidung. Aku menatap batu di tepi sungai. Penasaran bertanya, James, kenapa memilih jadi dokter? Menyelamatkan nyawa. Itu pekerjaan keren. Dia bahkan tersenyum serius.
Aku tiba-tiba teringat berita tentang dokter yang tidak makan dan istirahat hanya untuk kesembuhan pasien, tapi ditusuk oleh keluarga pasien yang tidak ada hubungannya. Dokter minta tolong di rumah sakit. Betapa sedihnya. Hatiku berdegup kencang. Menurutmu, Aurora sekarang seperti apa? Dia memain-mainkan rambutku. Menyerahkan teleponnya. Cari tahu. Aku menemukan catatan pencarian James beberapa bulan lalu. Bagaimana mengatasi istri yang marah? Bagaimana meningkatkan kedekatan dengan pasangan? Apakah rayuan berhasil? Bagaimana menggunakan godaan? Masalah yang berulang kali dicari. Ditandai dengan bintang. Aku tertawa. Memeluknya dan menciumnya. James, kau sangat mencintaiku. Dia berhenti sejenak. Mata hitam pekat dipenuhi senyumanku. Dia tidak membantah. Iya, sangat mencintaimu. Tapi tiba-tiba mataku berair. Aku mengembalikan teleponnya. Ketika aku melihat Aurora nanti, doa pertamaku adalah agar kau selamat. Semoga di dunia ini ada lebih banyak orang baik, dan aku berharap kita bersama selamanya. Aku sadar air mataku jatuh. Menoleh. Kenapa menangis? Aku tidak menjawab. Dia menatap ke bawah, bercanda. Pantas saja. Semalam lututmu merah. Ini salahku. Aku langsung tersinggung. Kan salahmu? Posisinya sulit. Pinggangku hampir patah. Mendengar itu, James tertawa. Katanya kemarin, mencintaimu. Dari hati, bukan mulut. Pria jahat itu mendudukkan aku. Kalau malam ini ganti posisi, aku janji akan merawatmu dengan baik.